7 dari 10 orang yang belajar Kundalini mengalami sindrom. Ini terjadi karena 5 hal berikut ini. Nah, sebelum saya bahas 5 hal itu, silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng dan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Ada cerita dari orang yang belajar Reiki Kundalini, terutama di Kundalininya ada satu masalah yang menghambat dirinya dan dia merasa tidak bisa mengatasi semuanya. Fokusnya adalah pada kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Ini juga saya dulu pernah mengalami. Jadi Anda sebagai orang yang cerdas, belajarlah dari orang-orang yang sudah merasakannya, sudah mengalaminya. Maka diri Anda akan cepat berhasil. Kalau Anda orang pintar, biasanya cenderung mencari cara sendiri. Nah, ini adalah satu dari 5 kesalahan yang menjadikan sindrom Kundalini. Belajar otodidak, tanpa guru, tanpa bimbingan yang tepat, akhirnya terbentuk sana, terbentuk sini, dan akhirnya kembali kepada guru. Nah, ini sebelum Anda terjadi sindrom dari Kundalini, sebelum Anda masalah terhadap Kundalini, maka carilah guru spiritual yang bisa membimbing, yang bisa mengarahkan Anda menjadi lebih baik. Oke, kesalahan pertama adalah punya ekspektasi tinggi. Jadi angan-angannya tinggi. Habis ini aktivasi langsung terbuka, langsung aktif, langsung bisa mendapatkan hal yang besar. Misalkan dalam kerezekian, misalkan dalam kesehatan langsung seketika sembuh, misalkan dalam kebahagiaan langsung semua terkondisikan. Itu adalah kesalahan. Maka nikmati proses. Kalau Anda pengen seperti itu, ada yang terjadi. Ada yang pernah cerita minta rezeki yang besar. Dia merasa rumahnya kecil, kemudian pengen rumah besar, pengen rumah mewah. Nah, pada saat itu petunjuk Tuhan sudah dekat. Namun si orang ini malah mengazab, atau artinya gini, azab Tuhan malah tidak dinikmati. Jadi pada saat dia minta rumahnya besar, kemudian yang terjadi adalah rumah dari orang ini terbakar. Apa yang terjadi? Padahal ini petunjuk Tuhan bahwa ketika nanti rumahmu terbakar, akan saya gantikan dengan rumah baru yang lebih baik. Namun karena kecilnya cakranya, tidak terbuka lebar cakranya, dia malah bunuh diri. Nah, akhirnya ya tidak terjadi. Padahal Tuhan membakar rumah itu agar nantinya dapat rumah besar. Itu juga dialami orang yang sama. Dia berdoa dengan Kundalini, melibatkan Tuhan dalam meditasi Kundalini, dan akhirnya mendapatkan rumah besar setelah menikmati proses dalam mendapatkan rumah itu. Bisa jadi terbakar, bisa jadi kena bencana. Itu adalah petunjuk Tuhan jika Anda memang fokus dalam meditasi Reiki Kundalini, kemudian mendapatkan bimbingan dari guru yang bisa membimbing, maka nikmatnya akan terasa. Jadi tidak seperti yang tadi, dia ingin dikasih Tuhan rumah besar, malah belum sampai menikmatinya dia merasa kecewa, marah sama Tuhan. Akhirnya ya diambil nyawanya oleh Tuhan, walaupun melalui proses dia bunuh diri. Nah, ini adalah proses. Jadi Anda jangan berekspektasi tinggi. Boleh bermimpi, boleh mencari visual, gambaran pikiran, gambaran perasaan, gambaran hidup yang lebih baik, namun tetap menikmati proses. Gitu ya. Kemudian yang kedua, selalu merasa paling bisa. Setelah belajar, Anda sok jago, nantangin orang. Itu tidak baik. Gitu ya. Saya tidak perjelas nantangin, jadi pahami dari sisi hati Anda. Apakah Anda itu mengganggu, merunciki orang lain, atau membuat orang lain tidak nyaman atau tidak? Kalau memang Anda merasa membuat orang lain tidak nyaman, maka perbaiki cakra Anda melalui Kundalini yang lebih baik. Oke, yang ketiga adalah mudah marah. Nah, marah malah jadi masalah karena ketika Kundalini aktif, kok malah efeknya marah. Itu adalah besar di cakra solar plexus. Jadi tersumbat di situ. Kalau Anda malah menjadikan ini sebagai hal yang wajar, itu justru adalah sindrom. Harus Anda atasi marah Anda. Anda endapkan emosi Anda. Anda bersihkan cakra solar plexus Anda. Insya Allah akan semakin baik, dan semakin baik di jalur sumsumna, juga akhirnya semakin baik untuk seluruh cakra. Memang Kundalini ketika dibangkitkan, dia akan otomatis membersihkan seluruh cakra dan akan terjadi gejolak di situ.
Nah, gejolak itu Anda nikmati, Anda bersihkan pelan-pelan. Tidak langsung seketika langsung terbuka semuanya dan lancar semuanya. Harus ada proses. Kalau Anda memang dari awal, dari lahir sudah terlahir dari spiritual tinggi, ya langsung bisa terbuka semuanya dan lancar semuanya. Namun jika Anda memang punya riwayat, punya bahkan karma-karma negatif di masa lalu, maka butuh proses, ya. Kemudian yang keempat adalah memiliki banyak guru spiritual. Nah, ini baik jika Anda sudah menguasai setiap tahap ilmu dengan sempurna. Anda minta izin kepada guru Anda, apakah saya boleh belajar spiritual yang lain untuk memperkaya pengetahuan saya. Nah, ketika guru Anda menjawab, ya silakan, maka belajarlah. Ketika Anda tidak minta izin dan Anda campur adukan pengetahuan yang lain, ingat, ada kutukan pengetahuan. Hati-hati. Tetap belajar yang baik. Sebelum ilmu ada azab, ada adab, bukan azab ya, adab. Tindak tanduk, sopan santun, etika terhadap guru. Maka mintalah izin pada guru Anda agar lebih baik. Itu ya. Dan yang kelima adalah belajar sendiri. Ya, ini sudah saya bahas, orang yang belajar otodidak tanpa guru, maka dia termasuk orang pintar karena dia berusaha mencari caranya sendiri, namun bukan orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah belajar dari pengalaman orang lain. Orang pintar belajar dari caranya sendiri. Tinggal Anda pilih, jadi orang pintar atau cerdas, atau tidak belajar sama sekali, goblok berarti. Oke, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari Kundalini, semakin baik dalam kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Terima kasih. Salam Rahayu. Dan untuk konsultasi, Anda bisa chat saya. Saya sarankan untuk ikut pelatihan meditasi Reiki Kundalini agar semuanya baik. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.